Kalau kita ngomongin sepak bola, ada klub, lalu ada klub yang benar-benar jadi detak jantung sebuah kota. Tim yang bukan cuma mewakili sebuah kota, tapi adalah kota itu sendiri. Dan kayaknya nggak ada yang bisa mewujudkan ini lebih baik dari AS Roma, sebuah klub yang DNA-nya itu udah menyatu dengan sejarah kuno rumahnya yang abadi. Mereka tuh punya banyak julukan ya, tapi ada satu yang paling menonjol, yang paling beresonansi dengan sejarah. I Lupi, Sang Serigala. Dan ini bukan cuma nama panggilan biar kedengeran keren aja loh. Ini adalah petunjuk ke sebuah cerita yang usianya ribuan tahun, jauh sebelum bola pertama ditendang. Ini kan jadi bikin kita mikir ya, kenapa serigala? Kok bisa seekor hewan liar jadi inti dari identitas mereka? Nah, jawabannya itu nggak bakal kita temuin di buku taktik sepak bola, tapi di dalam mitos pendirian salah satu peradaban terbesar dalam sejarah manusia. Oke, jadi ceritanya gini. Ada legenda kuno tentang si kembar, Romulus dan Remus, yang dibuang ke sungai Tiber untuk mati. Tapi takdir berkata lain. Mereka ditemukan dan diselamatkan oleh seekor serigala betina, Lopa Capitolina, yang menyusui dan merawat mereka. Singkat cerita, Romulus inilah yang kemudian mendirikan kota Roma. Jadi, waktu AS Roma ngambil simbol ini, wah, ini bukan sekedar milih logo. Mereka seolah-olah bilang, kisah berdirinya kota ini, ya kisah kami juga. Mereka adalah Roma, dan Roma adalah mereka. Oke, dari mitos, sekarang kita loncat ke kenyataan. Sejarah klub ini sendiri, wah, nggak kalah dramatis. Ini benar-benar perjalanan naik turun, roller coaster emosi deh buat para pendukungnya. Klub ini lahir tahun 1927 dan bukan sekedar iseng-iseng, ada ambisi besar di baliknya. 3 tim lokal dilebur jadi satu, didorong oleh seorang tokoh politik, Italo Foschi. Tujuannya? Jelas banget, bikin satu tim super dari ibu kota yang bisa nantang dominasi raksasa-raksasa dari Italia Utara. Jadi, dari awal banget, Roma itu didesain bukan cuma jadi klub bola, dia itu simbol kebanggaan dan perlawanan dari ibu kota. Nah, slide ini nih yang paling pas buat ngegambarin roller coasternya Roma. Coba lihat deh, jarak antara 3 gelar liga mereka, Scudetto mereka. Antara gelar pertama dan kedua, butuh 41 tahun. Lama banget kan? Terus, butuh 18 tahun lagi buat gelar ketiga. Kemenangan-kemenangan ini tuh diraih dengan susah payah, makanya setiap kali juara, pestanya di seluruh kota itu jadi momen legendaris yang gak bakal dilupain. Dan ya, setiap ada puncak, pasti ada lembahnya. Klub ini cuma pernah ngerasain pahitnya degradasi sekali doang sepanjang sejarahnya. Itu di musim 1951-52. Momen yang pastinya bikin malu ya. Tapi ini juga jadi pengingat. Bahkan di kota abadi pun, kemenangan itu nggak ada jaminannya. Kerennya, mereka langsung bangkit lagi musim depannya. Itu baru karakter. Di panggung Eropa, ceritanya mirip-mirip. Ada momen jaya, kayak juara First Cup di awal-awal, itu cikal bakalnya Piala UEFA, dan yang terbaru, juara Conference League. Tapi, ada juga patah hati yang dalam banget. Yang paling nyesek, final Piala Eropa tahun 84. Main di kandang sendiri, di Stadio Olimpico, tapi malah kalah dari Liverpool lewat adu penalti. Duh, itu luka yang kayaknya sampai sekarang masih kerasa buat banyak Romanisti. Tapi cerita naik turun ini kan bukan cuma soal piala dan tanggal ya. Cerita ini jadi hidup karena ada orang-orangnya, para ikon yang pakai seragam kebanggaan itu, dan juga rivalitas yang membakar semangat kota. Dan kalau ngomongin Roma, ya kita harus ngomongin Francesco Totti. Dia ini bukan sekedar pemain hebat, dia itu Roma yang jadi manusia. Lahir di Roma, besar di Roma, dia nolak tawaran-tawaran dari klub terbesar dunia, cuma buat main untuk satu klub yang dia cinta. Dia itu kaisar terakhir Roma. Lihat ya angka-angka ini. Gila kan? Penampilan terbanyak, gol terbanyak. Dia bukan cuma jadi bagian dari sejarah klub, dia adalah buku rekornya. Saking besarnya pengaruh dia, nomor punggung 10 miliknya yang keramat itu sekarang dipensiunkan. Warisan abadi yang udah terukir di jiwa Giallorossi. Gairah itu kan nggak cuma datang dari rasa cinta ya, tapi juga dari perseteruan. Dan di Roma, perseteruan terbesarnya adalah Derby della Capitale. Ini bukan sekedar pertandingan bola biasa, ini pertarungan buat jadi penguasa kota, sebuah acara yang bisa membelah Roma jadi dua. Slide ini ngejelasin banget akar rivalitasnya. Walaupun mereka berbagi stadion yang sama, basis supporter mereka itu secara tradisional beda banget. Supporter Roma historisnya datang dari jantung kota, sementara pendukung Lazio lebih banyak dari wilayah sekitarnya. Nah, seiring berjalannya waktu, perbedaan ini juga nambah bumbu-bumbu politik. Jadi ini bukan lagi soal bola doang, ini soal identitas, geografi, dan politik. Semua meledak jadi 1-2 kali setahun di stadion yang mereka sebut rumah. Oke, gairah abadi dan rivalitas sengit ini sekarang masuk ke era modern, era yang dibentuk oleh kekuatan modal global dan ambisi-ambisi baru. Jadi poin pentingnya di sini adalah perubahan kepemilikan yang monumental.
Dari yang tadinya dipegang lama sama keluarga lokal Italia, keluarga Sensi, klub ini pindah tangan ke investor Amerika. Pertama James Pallotta, sekarang The Friedkin Group. Jelas, ini mengubah cara klub dikelola, membawa pendekatan yang lebih global ke sebuah klub yang identitasnya sangat-sangat lokal. Dan ternyata kepemilikan baru ini langsung bawa hasil. Kemenangan di UEFA Conference League tahun 2022 itu jadi piala Eropa pertama mereka dalam lebih dari 60 tahun. Ini momen yang penting banget, ngasih harapan kalau era baru ini mungkin akhirnya bisa bawa kesuksesan yang konsisten, yang udah lama banget ditunggu-tunggu sama para fans setianya. Nah, jadi ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar di akhir. Buat sebuah klub yang identitasnya begitu terikat sama masa lalu dan mitos, apa bisa pemilik era baru dengan strategi modern membangun tim yang konsisten jadi juara? Atau jangan-jangan takdir AS Roma emang bakal terus jadi klub yang kita kenal selama ini? Kadang brilian, sering bikin patah hati, tapi selalu dan selamanya penuh gairah. Masa depan kota abadi ini masih jadi misteri.